Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan kita masih dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Yang terhormat adik-adik semua, di sini saya akan berceramah yang berjudul tentang pengertian ibadah. Kata ibadah adalah berasal dari bahasa Arab ya'budu, a'bada, yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Artinya menurut Yusuf Qaradawi, tunduk, patuh dan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pemakaian bahasa Arab di ibadah itu ditunjukkan kepada Allah, sementara abda lebih ditunjukkan kepada selain Allah. Identik dengan pengertian ibadah tersebut, Hasbi As-Siddiqi mengartikan ibadah itu dengan taat, menurut, mengikut, tunduk, dan juga berarti doa. Ada hadis tentang ibadah menurut ahli tauhid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tauhidullah wa ta'zimuhu ghayatat ta'zim ma'at tadallali wa khudu'ilah, yang artinya mengesahkan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya, mentakzimkannya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua yaitu tujuan ibadah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan. Quran surah At-Tin 95 yang artinya, dan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan sekedar untuk hidup di dunia tanpa bertanggung jawab, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Quran Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, Afhasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Artinya, apakah kamu mengira
bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Tujuan pokok beribadah adalah yang pertama, untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi, mencapai takwa. Kedua, agar terciptanya satu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, manusia ini tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa. Itulah inti dari ibadah. Hakikat ibadah. Hasbi As-Siddiqi, seorang cendekiawan muslim, dalam kitabnya Kuliah Ibadah mengemukakan bahwa hakikat ibadah ialah khudu'ur yang sya'an istish'ar qalba bimuhabbatin ma'bud wa dhamatihi i'tiqadan bi anna lil alami sultanan la yudrikuhul aqlu haqiqatan. Artinya, tundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang Esa dan merasakan kebesarannya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya. Hikmah ibadah. Ada beberapa hal di balik keutamaan yang diwajibkannya beribadah. Allah memerintahkan dan mewajibkan bagi kita untuk beribadah itu sudah barang tentu Allah telah mengetahui hikmah di balik perintahnya tersebut. Dasar pijak Allah memperdukan dan menetapkan pokok-pokok yang diwajibkan itu karena terdapat hikmah bahwa Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik. Kewajiban sholat untuk mensucikan diri dari takabur. Diwajibkan zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki. Mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran keikhlasan manusia. Mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya. Mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam. Mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam. Mewajibkan nahi munkar untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akalnya. Allah mewajibkan qisas untuk memelihara dan menghargai darah manusia, menegakkan hukum pidana untuk membuktikan bahwa betapa besarnya keburukan dari barang yang diharamkan, mewajibkan untuk menjauhkan diri dari minum-minuman yang memabukkan, dimaksudkan untuk memelihara akal, mewajibkan untuk menjauhkan diri dari pencurian, dimaksudkan untuk mewujudkan pemelihara harta dan diri, mewajibkan kita menjauhi zina, juga lesbian dan homoseks, dimaksud untuk memelihara keturunan, memperbanyak turunan. Mewajibkan suatu kesaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar, itu adalah benar. Mewajibkan menjauhi dusta untuk memuliakan dan menghargai kebenaran. Mewajibkan perdamaian, dimaksudkan untuk memelihara amanah, untuk menjaga keseragamaan hidup menuju jalan-jalan yang lurus. Dan mewajibkan taat untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan dalam suatu negara. Hubungan ibadah dengan iman.
Hubungan antara ibadah dan iman merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena ibadah merupakan amal soleh yang dianjurkan, bahkan merupakan tujuan utama adalah hidup dan kehidupan manusia di alam dunia ini. Sementara amal soleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah dan Al-Quran banyak menjelaskan keterkaitan ibadah ini dengan kematian seorang di antaranya surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagiannya. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama, satu ibadah kosong, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah ammah, yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah ikhlas, seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain, dan sebagainya. Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah, seperti tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus Al-Quran, menyuguti orang yang sedang bersin, azan, istiqomah, dan lain sebagainya. Ibadah yang kedua berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri, dan gangguan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, ibadah yang dapat pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, itikaf, menahan diri dari jima, dan bermubasyarah, bergaul dengan istri, wakuf di Arafah, ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji. Dan yang keempat, terakhir, yaitu ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga apa yang kita baca dan dengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.